Bab 1. Rumah harta karun ada dalam diri Anda. Kekayaan tak terbatas ada di sekeliling Anda jika Anda mau membuka mata mental Anda dan melihat rumah harta karun yang terbatas dalam diri Anda. Ada tambang emas di sana. Dari tempat itu Anda dapat ambil apa saja yang Anda butuhkan supaya dapat hidup makmur, sejahtera, serba kecukupan. Banyak orang tidur nyenyak karena tidak tahu tentang tambang ini. Sepotong baja yang diberi daya magnet dapat mengangkat kira-kira 12 kali lipatnya. Dan bila baja itu tidak bermagnet, maka bulu ayam pun tak akan terangkat olehnya. Begitu pula kita. Ada orang berdaya magnet yang penuh percaya diri. Ia tahu bahwa ia dilahirkan untuk menang dan berhasil. Di sisi lain ada orang yang tak bermagnet. Ia penuh ketakutan dan keraguan-raguan. Saat kesempatan datang, ia berkata, "Saya mungkin gagal, saya mungkin akan rugi. Orang akan mentertawakan saya." Orang ini tak akan mencapai suatu dalam hidupnya karena bila ia takut melangkah maju, ia tetap berada di tempat semula. Jadilah seseorang yang berdaya magnet dan temukan rahasia penting dari zaman kuno. Rahasia dari zaman kuno. Apakah rahasia dari zaman kuno itu? Betulkah itu rahasia mengenai energi atom, energi termonuklir, bom neutron, atau perjalanan antar planet? Tidak, bukan itu semua. Lalu apakah rahasia utama ini? Rahasianya adalah daya pembuat keajaiban yang mengagumkan yang terdapat dalam batin bawah sadar. Anda dapat mendatangkan dalam hidup Anda lebih banyak energi, kesehatan, kebahagiaan, lebih banyak kegembiraan dengan belajar menghubungi dan melepaskan energi tersembunyi dari batin bawah sadar Anda. Anda tidak perlu memperoleh daya ini karena Anda sudah memilikinya, tapi Anda perlu belajar menggunakannya. Anda perlu mengerti supaya bisa menerapkannya di semua bidang dalam hidup Anda. Dalam bawah sadar Anda terdapat kebijaksanaan tak terbatas, daya tak terbatas, ketersediaan tak terbatas bagi semua kebutuhan yang menunggu untuk dikembangkan dan disalurkan. Mulailah sekarang mengenali potensi-potensi batin akan mengambil bentuknya. Kecerdasan tak terbatas dalam batin bawah sadar akan menunjukkan kepada Anda semua hal yang Anda butuhkan kapan saja dan di mana saja. Asalkan Anda terbuka dan bersikap menerima. Anda dapat menerima pikiran-pikiran baru dan ide-ide yang memungkinkan Anda membuat penemuan baru atau menulis buku dan sebagainya. Lebih dari itu, kecerdasan tak terbatas dalam bawah sadar dapat memberi Anda jenis pengetahuan yang mengagumkan dan orisinil. Dapat pula menunjukkan dan membuka jalan bagi penyaluran bakat dan tempat yang sederhananya dalam hidup. Di bawah sadar, Anda dapat menarik jodoh yang ideal ataupun mencari relasi bisnis atau rekan yang cocok. Dapat menemukan pembeli yang tepat bagi sesuatu yang Anda tawarkan. Uang yang Anda butuhkan dan kebebasan keuangan menghendak hati Anda. Adalah menjadi hak Anda untuk menemukan dunia batin ini, dunia perasaan dan kekuatan, dunia terang, cinta kasih, dan keindahan. Tak kelihatan, tapi kekuatan dahsyat dalam batin bawah sadar Anda akan temukan. Dalam batin bawah sadar Anda akan temukan pemecahan bagi setiap persoalan dan penyebab dari semua akibat. Karena Anda menarik daya-daya tersembunyi, Anda menjadi pemilik sebenarnya dari daya dan kebijaksanaan yang diperlakukan guna mencapai keadaan serba kecukupan, terjamin, kegembiraan, dan kemenangan.
Perlunya dasar kerja. Kemajuan besar dalam setiap bidang usaha tak mungkin tanpa adanya dasar kerja yang berlaku umum dalam penerapannya. Anda dapat menjadi terampil dalam mengerjakan batin bawah sadar Anda. Anda dapat menerapkan daya-dayanya dengan pasti sesuai dengan perbandingan pengetahuan mengenai prinsip-prinsipnya, serta penerapannya guna mencapai tujuan tertentu. Bila Anda mencampurkan hidrogen dan oksigen dengan perbandingan 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, airlah yang akan didapat. Tentu Anda paham dengan kenyataan bahwa 1 atom oksigen dan 1 atom karbon monoksida merupakan sebuah gas beracun. Tapi bila Anda menambah 1 atom oksigen lagi, akan Anda peroleh karbon dioksida atau sebuah gas yang tidak berbahaya. Dan begitu seterusnya dengan senyawa kimia lainnya. Jangan Anda kira bahwa prinsip kimia, fisika, matematika itu berada pada prinsip batin bawah sadar Anda. Jangan Anda kira bahwa prinsip kimia, fisika, matematika itu berbeda dengan prinsip batin bawah sadar Anda. Marilah kita perhatikan prinsip yang diterima umum. Air mencari tempat yang terendah. Ini merupakan prinsip universal yang berlaku bagi air saja. Perhatikan prinsip lainnya. Benda mengembang bila dipanasi. Hal ini berlaku dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Anda dapat memanaskan sepotong baja dan akan memuai biarpun baja itu ditemukan di Cina, Inggris, atau India. Adalah kenyataan universal juga bahwa apapun yang ditanamkan dalam batin bawah sadar akan menjadi kenyataan dalam ruang yang membentuk keadaan, pengalaman, dan keajaiban. Doa Anda itu terkabulkan karena batin bawah sadar Anda itu merupakan prinsip, dan prinsip itu mengarah pada cara kerja sesuatu. Misalnya, prinsip dari listrik adalah mengalir potensial tinggi ke potensial rendah. Anda bukannya mengubah prinsip listrik bila sedang menggunakannya, tetapi dengan bekerja sama dengan alam, Anda dapat membuat penemuan-penemuan baru yang merupakan anugerah bagi kemanusiaan berbagai cara. Batin bawah sadar Anda merupakan prinsip dan bekerja sesuai hukum kepercayaan. Anda harus tahu kepercayaan itu apa, mengapa dapat bekerja, dan bagaimana bekerjanya. Dan hukum batin adalah hukum kepercayaan. Ini berarti perkara batin itu bekerja dan mempercayai kepercayaan itu sendiri. Kepercayaan mengenai batin Anda adalah pikiran mengenai. Kepercayaan Anda adalah reaksi dari bawah sadar terhadap pikiran Anda. Ingatlah, bukannya dalam benda yang Anda percayai, tapi kepercayaan pada batin Anda sendirilah ia. Berhentilah mempercayai kepercayaan palsu, pendapat, dan tahayul. Mulailah mempercayai kebenaran abadi dari pan yang tak pernah berubah. Lalu Anda akan bergerak maju ke atas dan menuju Tuhan. Bacalah terus buku ini dan terapkan prinsip batin. Sibukkanlah batin Anda dengan konsep-konsep keserasian, kesehatan, kedamaian, dan kemauan baik. Maka keajaiban akan terjadi dalam hidup Anda. Batin berangkap 2. Anda hanya punya satu batin, namun memiliki sifat khusus. Garis demarkasi keduanya itu telah dikenal oleh semua orang cerdik, pandai zaman ini. Dalam fungsi batin Anda itu, dasarnya tidak sama. Masing-masing diberkati dengan atribut dan daya yang berbeda dan jelas. Istilah yang pas, batin objektif dan batin subjektif, batin sadar dan batin bawah sadar,
untuk menunjukkan sifat rangkap dua dari batin Anda. Batin sadar dan batin bawah sadar. Cara yang sangat baik untuk mengenali kedua fungsi batin Anda adalah menyamakan batin Anda seperti sebuah taman. Anda adalah juru taman dan sedang menanam benih-benih dalam bawah sadar sepanjang hari. Sadar seperti itu pula yang akan Anda petik dalam badan dan lingkungan. Mulailah dari sekarang menanam pikiran kedamaian, kebahagiaan, perilaku benar, kemauan baik, dan kemakmuran. Pikirlah dengan tenang dan dengan minat pada sifat-sifat ini, dan terimalah sepenuhnya dalam akal batin sadar. Teruslah menanam benih pikiran baik ini dalam taman batin Anda, dan Anda akan menuai hasil yang baik pula. Batin bawah sadar dapat disamakan dengan tanah yang menumbuhkan semua jenis benih, baik maupun jelek. Maka tiap pikiran itu merupakan sebab, dan tiap keadaan adalah efek atau akibatnya. Oleh karena itu, Anda bertanggung jawab atas pikiran Anda supaya hanya membuahkan keadaan yang diingini. Bila Anda berpikir secara benar, bila Anda mengerti kebenaran, bila pikiran yang ditanamkan dalam batin bawah sadar adalah konstruktif, serasi, dan penuh damai, maka pembuat keajaiban bawah sadar akan menanggapinya dan menghasilkan keadaan serasi, lingkungan menyenangkan, dan segalanya menjadi baik. Bila Anda mengatur proses pikiran Anda dapat menerapkan daya dari bawah sadar bagi tiap persoalan atau kesulitan. Dengan kata lain, sebenarnya Anda akan bekerja sama secara sadar dengan daya tak terbatas dan hukum maha kuasa yang mengatur semua hal. Lihatlah sekeliling Anda, dimanapun Anda berada, dan Anda akan melihat bahwa manusia pada umumnya hidup dalam dunia luar. Orang yang bijaksana lebih memperhatikan dunia dalam. Ingatlah, dunia dalam seperti pikiran, perasaan, dan tamsil yang membuat dunia luar Anda. Oleh karena itu, daya bawah sadar merupakan satu-satunya daya kreatif, dan semua hal yang Anda temukan dalam dunia nyata telah terbentuk oleh Anda dalam dunia batin secara sadar maupun tidak. Pengetahuan mengenai pengaruh timbal balik dari batin bawah sadar akan memungkinkan Anda merubah seluruh hidup Anda. Demi mengubah keadaan luar, Anda harus mengubah sebabnya. Kebanyakan orang mengubah keadaan dan kondisi dengan manipulasi keadaan dan kondisi, guna mencabut ketidakcocokan, kekacauan, kekurangan, dan keterbatasan. Anda harus memperoleh sebabnya. Sebab itu adalah cara Anda menggunakan batin sadar Anda. Dengan kata lain, cara Anda berpikir dan menggambarkan dalam batin Anda. Anda hidup di lautan kekayaan yang tak terhingga dalamnya. Bawah sadar Anda sangat peka terhadap pikiran. Pikiran Anda terbentuk cetakan yang dialiri kecerdasan yang tak terbatas, kebijaksanaan, daya vital, dan daya tarik bawah sadar. Penerapan praktis mengenai hukum batin Anda akan menyebabkan Anda merasa serba kecukupan, menggantikan kekurangan, kebijaksanaan menggantikan tahayul dan ketidaktahuan, kedamaian menggantikan kegelisahan, kegembiraan menggantikan kesedihan, terang menggantikan gelap, keserasian menggantikan kekacauan, kepercayaan menggantikan ketakutan, sukses menggantikan kegagalan, dan kebebasan dari hukum pukul rata selayaknya hal itu merupakan anugerah dipandang dari sudut mental, emosi, dan materi. Sebagian besar ilmuwan, seniman, penyanyi, penulis, penyair, dan para
ahli lainnya punya pengertian mendalam mengenai kerja batin sadar dan bawah sadar. Caruso, penyanyi tenor opera tersohor, pernah terserang demam panggung. Ia bilang kalau tenggorokannya tercekat karena kekejangan yang disebabkan oleh ketakutan yang sangat mengerutkan otot-otot tenggorokan. Keringat mengucur deras dari mukanya. Ia malu karena dalam beberapa menit lagi harus naik panggung. Namun ia bergetar karena takut dan ragu. Ia bilang, mereka akan mentertawakan saya tak dapat menyanyi. Lalu ia berteriak di depan mereka yang ada di belakang layar. Si aku kecil ini mencekik si aku besar. Dia bilang pada aku kecil, keluarlah dari situ, aku besar mau menyanyi lewat aku. Yang dimaksud dengan aku besar ialah daya tak terbatas dan kebijaksanaan dari batin bawah sadar. Namun mulailah ia berteriak, keluar, keluar, aku besar, aku mau menyanyi. Batin bawah sadar menanggapi dengan melepas tenaga-tenaga tak terbatas dari dalam. Ketika saatnya tiba, ia naik panggung dan bernyanyilah secara mempesona. Jelas di sini bahwa batin bawah sadar adalah reaktif dan tanggap pada sifat pikiran. Bila batin sadar atau aku kecil penuh ketakutan, ragu, cemas, maka emosi negatif yang lahir dalam batin bawah sadar atau aku besar itu melepaskan dan membanjiri batin sadar dengan kepanikan, ketakutan, dan kecemasan. Bila hal ini terjadi, Anda dapat berkata tegas dan berwibawa kepada emosi-emosi negatif yang lahir dalam batin sebagai berikut. Diam, tenanglah, saya menguasai keadaan, kamu harus patuh, jangan mengganggu. Adalah sangat mengherankan bahwa kita dapat memerintahkan emosi-emosi negatif itu untuk diam dan menuruti kemauan kita. Batin bawah sadar itu tunduk kepada batin sadar, dan itulah sebabnya dinamakan bahwa sadar atau batin subjektif. Perbedaan penting dan cara kerjanya. Anda akan lihat perbedaan utama dari gambaran berikut. Batin sadar itu seperti kapten sebuah kapal. Ia memberi perintah kepada bagian mesin yang mengatur semua tata teknis mesin dan instrumen lain. Petugas di kamar mesin tidak tahu kemana kapal itu berlayar. Mereka hanya mengikuti perintah kapten yang berada di atas kapal. Mereka bekerja sesuai perintah yang diberikan oleh kapten. Tidak peduli apakah kapal itu menabrak karang atau tidak, karena mereka patuh secara otomatis. Anak buah kapal tidak membantah kapten, mereka hanya ikut perintah. Kapten adalah tuan dalam kapalnya, dan perintahnya dijalankan. Seperti itu pula gambarannya. Batin sadar adalah kapten dan tuan dari kapal Anda, yang mewakili badan Anda, lingkungan, dan keadaan. Batin bawah sadar Anda mengikuti perintah yang Anda berikan berdasarkan atas kepercayaan dan anggapan batin sadar. Bila Anda sering berkata, saya tak mampu, maka bawah sadar akan menepati kata Anda itu dan Anda berusaha supaya Anda tidak bisa memenuhi apa yang Anda ingini. Selama Anda mengatakan, saya tidak mampu membayar mobil itu, rumah itu, dan seterusnya, batin bawah sadar Anda akan mengikuti perintah Anda itu. Susi, seorang mahasiswi cantik, jalan-jalan ke toko mencari tas pakaian yang akan ia pakai berlibur. Melihat tas yang ia senangi, ia hampir bilang, saya tak mampu membeli tas itu. Tapi ia ingat anjuran, jangan selesaikan pernyataan negatif. Nyatakan kebalikannya dengan segera dan keajaiban akan menjadi dalam hidup Anda. Maka ia bilang, tas itu milikku, tas itu dijual, saya terima dalam angan-angan, dan batin bawah sadar akan mengatur supaya saya memperolehnya.
Keesokan harinya, calon suami Susi datang membawa tas yang persis dengan yang dilihat di toko itu. Susi telah mengisi batinnya dengan pikiran penuh kepercayaan dan melepaskan semua itu ke batin yang lebih dalam, yang tahu bagaimana cara mendapatkan barang itu. Ada contoh lain, bila Anda bilang aku tak suka udang, dan pada satu ketika Anda suguhi udang goreng, maka ketika itu pula Anda tidak punya nafsu makan sebab batin bawah sadar bilang kepada Anda, bos atau batin sadar, tidak suka udang. Ini merupakan contoh lucu mengenai perbedaan penting dan cara kerja batin sadar dan bawah sadar. Bagaimana bawah sadar menanggapi pikiran? Seorang perempuan mengutarakan, umur saya 50 tahun, seorang janda, anak-anak sudah dewasa semua, saya tinggal sendirian di rumah dan hidup dari pensiun. Saya pernah mendengar teori mengenai daya batin bawah sadar yang mengatakan bahwa gagasan dapat diberikan kepada bawah sadar dengan cara diulang-ulang dengan percaya dan keyakinan. Selanjutnya, ia menambahkan, saya terus melakukan seperti itu beberapa kali sehari selama 2 minggu. Dan pada suatu hari saya diperkenalkan kepada pensiunan yang simpatik. Ia mempunyai sifat persis seperti yang saya idam-idamkan. Dalam waktu seminggu ia melamar saya dan selanjutnya kami berhoneymoon. Saya tahu bahwa kecerdasan dalam batin bawah sadar telah mempersatukan kami. Perempuan ini telah menemukan rumah harta karun di dalam dirinya. Doanya dirasakan sebagai hal yang benar dalam hatinya, dan pernyataannya mengendap dalam batin bawah sadarnya dan merupakan sarana kreatif. Ketika ia berhasil membuat pernyataan subjektif, batin bawah sadarnya menimbulkan tanggapan melalui hukum tarik-menarik. Batin dalamnya yang penuh kebijaksanaan dan kecerdasan itu telah mewujudkan semua keinginan. Intisari yang perlu diingat. 1. Rumah harta karun ada dalam diri Anda. Lihatlah ke dalam untuk memperoleh jawaban keinginan hati Anda. 2. Rahasia besar yang dimiliki orang agung zaman kuno dan kemampuannya menghubungi dan melepaskan daya batin bawah sadar mereka. Anda dapat berbuat demikian pula. 3. Bawah sadar Anda punya jawaban mengenai semua persoalan bila Anda bawa kepada bawah sadar sebelum tidur. Saya mau bangun jam 4 pagi, maka ia akan membangunkan Anda pada jam 4. Bawah sadar Anda adalah bentuk badan Anda dan dapat menyembuhkan Anda. Tiap malam sebelum tidur, berpikirlah tentang kesehatan sempurna sampai jauh pulas, dan bawah sadar Anda sebagai asisten setia akan mematuhi Anda. Tiap pikiran adalah sebab dan tiap keadaan adalah efek atau akibat. Bila Anda mau menulis buku, menulis drama, berpidato yang lebih baik, sampaikan ide itu dengan penuh cinta dan penuh perasaan kepada batin bawah sadar, maka ia akan beri tanggapan yang sesuai dan semestinya. Anda seperti kapten di atas kapal. Kapten harus memberikan perintah yang benar. Begitu pula Anda harus memberi perintah yang benar. Pikiran dan gambaran kepada batin bawah sadar yang mengatur semua pengalaman Anda. 8. Jangan sekali-sekali berujar saya tidak mampu atau saya tidak bisa melakukan itu. Batin bawah sadar Anda akan menepatinya dan akan berusaha supaya Anda tidak mampu dan tidak melakukan itu. Nyatakan dengan tegas, saya dapat melakukan apa saja dengan bantuan bawah sadar saya. 9. Hukum hidup adalah hukum kepercayaan. Kepercayaan adalah pikiran dalam batin Anda. Jangan percaya bahwa benda dapat merugikan atau melakukan sesuatu terhadap Anda. Percayalah bahwa energi
Bawah sadar dapat menyembuhkan, memberi inspirasi, menguatkan, dan memakmurkan Anda sesuai dengan kepercayaan Anda. Maka akan terjadilah pada Anda. 10. Ubahlah pikiran Anda, niscaya Anda mengubah hari depan Anda.